Inna lillahi. Ya, kita turut berduka cita atas berita duka meninggalnya sahabat kita, Gary Ishak, aktor, komedian, sekaligus sahabat kita semua. Semoga amal ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan serta kekuatan. Di sini ada Kang Ferry Mariadi, Meisita, Vega dan juga seluruh tim FYP. Itu kan kita terakhir kali ketemu sama almarhum itu beberapa bulan lalu. Waktu itu kita syuting FYP jalan-jalan. Dan kondisinya saat itu justru udah lebih baik ya Kang ya, udah lebih fit. Kelihatannya malah sehat-sehat aja ya saat itu ya. Iya, udah lebih sehat dan ternyata aku jujur aku pikir karena sakit, tapi ternyata dengar kabar bahwa meninggalnya karena kecelakaan motor ya Kang ya. Dan kita lihat dulu ini video momen ketika kita terakhir syuting bareng sama almarhum Gary Ishak beberapa bulan yang lalu. Gimana enak ya? Enak dong, mau juga deh. Wow. Enak-enak. Kok ikutan sih, Bi? Coba kan, saya juga. Enak juga ya. Emang semuanya pengen ya. Emang enak. Semuanya lo puterin ya. Nilainya berapa? 10. Ya. Jadi kalau ngomongin soal almarhum Gary Ishak itu memang sosok yang selalu menghibur ya Kang? Ya, yang sangat menyenangkan dan ceria sudah pasti, dan dia selalu membawa sebuah kebahagiaan. Ketika gue pernah satu sinetron dulu tahun 2014 gitu. Ini di foto ini ya Kang ya? Ya ini yang pergi jadi manten. Itu gue kayak apa ya, musuh bebuyutan lah, tapi bersahabat, musuh bebuyutan bersahabat. Kita syuting waktu itu hampir 1,5 tahun, setiap hari ketemu, setiap hari makan, setiap hari alhamdulillah beribadah bareng gitu. Jadi di saat kita sudah capek di lokasi, di set, udah tengah malam, adanya dia tuh bisa mencairkan suasana gitu. Jadi dia sosok yang sangat ditunggu lah sama kita, sosok yang sangat menyenangkan. Sebelum lanjut ngobrol nih Kang, kita mau lihat dulu video momen pemakaman almarhum Gary Ishak. Ya, kalau di beberapa bulan lalu saat kita syuting bareng tuh Kang, kalau ngobrol sama istrinya gitu ya, sama Ica gitu. Ica tuh sempat bahas bahwa memang perjuangan rumah tangganya mereka itu artinya nggak mudah ya. Ica selalu setia nemenin di kondisi, kalau nggak salah juga almarhum itu tahun 2022 itu kan memang mengidap sakit ya Kang ya? Sakitnya parah dan sekarang juga sebetulnya masih pemulihan ya Kang ya? Kondisi terakhir memang sudah sehat, cuman masih tetap dalam masa pemulihan. Artinya ketika waktu sakit kemarin yang sangat parah, sempat kita komunikasi juga bahwa udah ya Kang ya, dia bilang itu. Gua mah nggak mau gini-gini lagi. Ya udahlah, kita mau udah lurus-lurus aja Ger. Iya. Jadi memang sahabat Gary ini saling mengingatkan gitu. Kita kan seumuran sama-sama tahun 74 gitu. Tapi pernah cerita juga nggak sama Akang kondisi kesehatannya? Sering. Jadi apalagi pada saat dia, alhamdulillah dia keluar, terus kita ketemu, kita ngebahas gitu bahwa hidup dia lebih berwarna daripada hidup saya gitu. Dimana dia lebih banyak bisa memberikan petuah ke saya gitu, mengenai kehidupan, rumah tangga, kerjaan dan juga lain-lain. Iya, berarti kan termasuk yang salah satu sahabat almarhum ya Kang Ferry ya, karena kan Kang Ferry juga main motor bareng dengan istrinya juga Kang Ferry dan istri Kang Ferry Teh Deswita juga akrab gitu ya. Pernah cerita juga nggak sih Kang soal keluarga rumah tangga yang ya kan penuh dengan artinya perjuangan lah ya? Iya. Cerita cuman memang tidak terlalu mendetail gitu mengenai keluarganya. Itu kan ketika dia nggak mau cerita, saya bukan tipe orang yang ngulik gitu. Terus gimana soal istri lu atau itu kita jaga privasi masing-masing. Jadi pas lagi ngobrol, pas lagi ketemu biasanya kita ngobrolin soal motor, soal touring, kesehatan. Kan udah umur segini apalagi sih yang diobrolin kalau bukan kesehatan gitu. Kadang-kadang kita juga, dan saya juga banyak belajar dari Gary soal ibadah gitu. Bahwa tidak menutup mata bahwa Gary makin kesini tuh makin terlihat bahwa dia memang seseorang yang insya Allah hijrahnya ya? insya Allah ya berhasil lah gitu. Masya Allah ya. Kang Ferry kan kemarin sempat mengunjungi rumah almarhum ya. Nih kita lihat dulu videonya. Oh iya.
Ya. Jadi ini tuh hari Sabtu ya Kang ya? Ya, Sabtu pagi. Tepatnya Sabtu pagi. Sabtu pagi, ya. Jadi kebetulan aku itu ada di salah satu grup namanya grup Ibu Cerdas. Jadi Ya. di situ tuh banyak teman-teman public figure, termasuk Ya. salah satunya Teh Deswita di situ. Jadi kita dengar kabar tuh dari situ. Kalau Ya. Kang Ferry pertama kali dengar kabar dari siapa Kang? Dari Eca, ada Reza pemain sinetron juga, dia nelfon saya. Kebetulan saya waktu itu maaf lagi nemenin Abai mancing. Nelfon, pas saya telepon balik, Kang udah denger belum berita Gary? Hah? Saya cari, saya cek di grup, ada berita duka, tapi alamatnya bukan alamatnya yang rumahnya Gary. Iya. Nah kebetulan memang lokasi waktu itu saya lagi sama Abai itu sekitar 18 menit. Terus akhirnya saya bilang sama teman-teman di grup bahwa hold, gue make sure dulu nih lokasinya benar apa enggak. Rupanya yang saya samperin itu adalah rumah mamahnya Gary. Oh. Gitu, jadi rumah duka itu bukan rumahnya Gary tapi Oh jadi memang di rumah Gary. mamahnya. Betul. Oke. Nah saya sampai sana itu memang masih sepi, masih tinggal sama mbaknya gitu. Mbaknya cerita bahwa Itu jam berapa tuh Kang? Akang? itu Sore ya? enggak setengah 10 ya jam 10 kurang Pagi. seperempat lah. Iya, iya. Jadi Gary kan kalau nggak salah wafat itu 924, saya sekitar 940 saya udah di lokasi di rumah duka. Terus saya sempat ngobrol sama mbaknya sambil ya bantu-bantu beres-beres rumahnya gitu, bahwa mbaknya juga cerita bahwa tadi malam Bang Gary juga datang ke sini antar rompi dan lain-lainnya, karena kalau nggak salah hari Sabtu pagi itu kalau Iya. tidak salah Iya. informasi bahwa Gary mau ada acara mau riding, memang mau touring. Oh, sama Kang Ferry juga? Enggak, sama Bukan. teman-temannya. Oh, Jadi, sama teman-temannya yang klub motor yang ya, dipakai itu. ya. Oh, ya Allah ya. gitu. Jadi Bang Gary itu memang janjian sama teman-temannya, tapi ya mungkin Allah mengaturnya dengan cara yang berbeda gitu, bahwa tetap teman-temannya datang mengantar Gary tapi ke makam peristirahatan. Suasana di rumah duka tuh kayak apa Kang waktu itu? Ya sudah pasti kehilangan sahabat, kehilangan saudara, kehilangan sahabat terbaik, sudah pasti ini ya. Tapi sempat ketemu sama Teh Ica. Ketemu. Jadi saya nunggu almarhum datang berbarengan dengan istri. Teh Gimana Ica. Kang kondisinya? Ica pasti sangat terpukul ya, anak-anak juga saya lihat kecil-kecil ya. Apalagi anak yang kecil kayak Iya. masih belum terlalu paham bahwa ayahnya yang terbujur kaku di bawah situ adalah ayahnya. Anaknya yang perempuan yang kecil cuman liatin gitu kayak komunikasi gitu, sementara Icanya yang sangat terlihat sangat terpukul gitu, bahwa ya nggak, pasti nggak ada yang nyangka lah, namanya usia itu kan namanya umur nggak perlu tua apalagi sakit ya, Iya, kapan iya, aja kita bisa berpulang. Itu rahasia Allah ya, Iya. itu mesti. Ya, tapi katanya Kang Ferry punya satu janji sama almarhum. Kita lihat dulu ya, ini artikel yang satu ini nih. Lama tak habiskan waktu bersama, Ferry Maryadi dan Gary Iskak janji untuk pergi touring motor berdua. Iya. Emang terakhir kapan sih Kang ketemu untuk komunikasi gitu, mau touring bareng? Kalau ketemu sih udah lama ya, cuman kalau komunikasi sih alhamdulillah sebulan sekali sih ada WhatsAppan kita, bahwa kita tuh punya apa ya, punya janji atau punya omongan kita Mau riding bareng? riding yuk berdua. Itu siapa Ayo yang Ger, ngajak? Gary, gitu. Ayo, kemana? Ya seputaran ini aja lah, Jawa Barat, kita keliling Jawa Barat, kita berdua aja. Iya, iya. Wah, nanaonan gitu, kita ngapain? Ya ini aja lah Kang, seperti apa ya, misi perdamaian, karena kita tahu ya di jalanan mungkin ada yang setuju sama kita, ada yang sepaham atau yang enggak gitu. Jadi ibaratnya kita menyebarkan misi atau virus kasih sayang, virus positif, virus yang perdamaian, jangan sampai ada pertikaian lah di jalanan. Tapi kan justru Kang Ferry ini tipikal yang justru kalau naik motor tuh sangat tertib. Karena aku juga pernah beberapa kali sama Kang Ferry juga tipikalnya tertib. Tapi sebetulnya agak kaget juga saat dengar berita saat kejadian itu Iya. katanya almarhum sempat katanya berita bener nggak sih Kang? Katanya Ada tadinya saksi cuma dekat mata. gitu ya, dekat saksi mata melihat nggak pakai helm atau gimana tuh? Saya belum tidak mendapatkan informasi lebih detail. Oh ya. Cuman
daripada kita meributkan masalah ini, sebaiknya mendoakan Gary aja lah. Iya, pokoknya apapun itu memang udah takdirnya. Betul, Ada rencana betul. Allah, kita doain semoga Iya. almarhum diampuni segala dosa-dosa. Amin, amin ya Allah. Gary orang baik, Iya. baik sekali. Ini kebayang kalau ketemu berdua sama Kang Ferry pasti bercandaannya udah kebayang ya. Udah. Seseru itu. Udah kangen sih masa-masa itu, masa-masa berdua sama Gary bercandaan. Biasanya kalau kita udah berdua tuh yang lain udah pada Gary Ferry, ayo Gary Ferry gitu. Jadi kita main berdua-berduaan. Kangen lah sama Gary lah. Kang, seandainya nih Akang dikasih kesempatan untuk ketemu dan ngobrol sama Kak Gary, apa sih yang pengen Akang sampein? Yang belum sempat diomongin Kang. Mungkin nggak bisa ngomongnya, cuman pengen peluk aja. Memang ya mungkin kelihatannya agak aneh ya, laki-laki sama laki-laki kita punya hubungan yang tanpa bisa dikatakan dengan kata-kata. Cuman memang saya sama Gary begitu. Apa sih Kang yang bisa bikin, kan Kakang pertemanannya lama ya? Apa sih yang bisa bikin sampai seerat ini gitu? Memaafkan segala kekurangan dan juga kita mengedepankan semua persamaan gitu. Jadi mungkin kalau saya sama Gary jarang ketemu, tapi untuk komunikasi alhamdulillah ada aja gitu ya, keep kontak. Mungkin dari dunia permotoran, dunia pekerjaan kita satu visi lah. Iya. Jadi waktu syuting kemarin di Taman Mini juga kan dua pasangan saat itu, ada Kak Gary dan bintang tamu lainnya gitu ya. Jadi di kesempatan kemarin itu almarhum dan juga Ica sang istri sempat kasih pesan satu sama lain nih Kang. Kita lihat dulu ya tayangannya ya. Mumpung Gary masih bisa mendengar dan menjawab, sampaikan sesuatu. Nyamai sesuatu, yang penting kalau dari Bunda mah jaga kesehatan, tahu limitnya sudah. Oh, jaga kesehatan. Kalau sudah tahu limit Dari itu, Gary dulu dengan Ibu Ica. Bacakan, ucapkan. Always love you. Masya Allah. Ucap, sebut, bacain dong. Ayah sehat-sehat ya. Itu. Nah ini udah bersama Kamel juga. Kamel tadi kita tuh lagi bahas itu tadi pertemuan terakhir kita. Waktu itu FYP jalan-jalan ke Taman Mini. Sebelumnya juga sempat ketemu sama almarhum dan anak yang cowok ya Kang? yang cowok, cowok. Karena waktu itu Ada acara. beberapa yang cowok anaknya. Iya, Yang Aldo. besar atau- yang itu. Aldo ya kalau nggak salah ya, nyanyi gitu. Shock banget sih karena kemarin itu aku terbang ke Semarang sama Sarah Wijayanto. Kita dapat kabar di pesawat waktu mau take off tuh Gary meninggal. Pagi ya? Pagi banget Kang. Jujur aku ketemu Gary terakhir tuh 2 bulan yang lalu di pesawat di airport. Ketemu sama beliau kan sebelumnya waktu Gary lagi sakit parah tuh pernah podcast tuh. Itu kurus banget. Jadi pas ketemu kemarin udah ganteng lagi dia, udah ngisi badannya. Biasa bercanda-bercanda, udah cakep lagi, udah ini fokus lagi kerja gini, dan senang ngelihat maksudnya kayak dia tuh dapat second chance of life dari Allah gitu ya. Pas kemarin Sarah bilang, aku pikir sakit. Sama Kak, aku juga. Berarti waktu itu Kamel lagi kondisinya di Semarang ya, jadi nggak sempet ke rumah Nggak duka bisa, ya. iya. Kak Sarah gimana pertama kali Sarah ngedenger mah itu? nangis parah karena kalau nggak Ada salah program bareng ya Kamel? mereka lagi Project bareng ya? project bareng, dan malamnya kalau nggak salah sama Demian kan habis syuting kan gitu. Jadi ya benar-benar ya emang lagi-lagi ya takdir, kita nggak pernah tahu. Gary tuh kita anggap wah lo bener-bener hebat banget bisa lewat, udah hampir mau ujung, tapi kalau Allah bilang masih koma balik lagi, tapi pada akhirnya emang umur kita semua emang Tuhan yang menentukan kan. Dan masih dikasih kesempatan untuk bisa berhijrah lah. Betul, bebenah gitu ya Kang, luar biasa sih. Ya. Itu kalau cerita nggak sama Kamel, Kak Sarah itu gimana? Itu kan mereka baru mau jalan program Iya, ya? Kalau nggak salah itu iya. justru lagi selamatan program baru ya? Benar, jadi mereka lagi selamatan program baru. Terus Sarah tuh sempat cerita dalam 2 bulan terakhir ini lagi cukup intens deket karena kan mereka lagi banyak syuting bareng gitu. Dan mereka pernah punya janji untuk kalau Sarah bilang saling mau take care sama-sama gitu. Ya biasa udah umur-umur kita kan udah tiap ketemu sehat nggak? Apa yang dirasain sekarang nih? Apa yang dirasain? Lo darah tinggi apa? Nah udah begitu kan, saling jaga antar temen kan Iya, iya, gitu. Jadi ya, tapi overall sih seperti Kang Ferry bilang memang beliau ini orang baik ya. Baik banget. Orang baik banget gitu. Walaupun perawakannya cuawaan gitu, tapi hatinya tuh bener-bener orangnya sangat baik. Tulus dan Masya Allahnya ibadahnya juga Masya Allah luar biasa loh. Makin kesini tuh makin memang
takut sama Tuhan memang. Iya. Dan bukan buat selamat dia aja gitu. Jadi ketika dia azan tuh ngajak gitu. Iya. Sholat bareng ya. Azan. Ya, Fer. Iya. Hah? Ya. Iya. Dan gara-gara kemarin itu denger kabar waktu di Semarang, kan shock ya Kang. Jadi aku tuh buka-buka podcastnya beliau. Iya. Apa aja yang beliau tuh pernah podcast. Ya. Wah gila sih hebat. Jadi kayak ya sama Ferdi Element juga beliau sempat akhirnya menceritakan bagaimana perjalanan almarhum itu dari yang mungkin pernah wah dulu anak cowok lah gitu ya, urak-urakan segala macam, tapi bebenah pelan-pelan, sholatnya dirapiin. Luar biasa. Sampai aku ingat walaupun aku berbeda keyakinan, beliau bilang gini, almarhum bilang gini, dulu awal-awal katanya males sholat, terus dibilang apa, bawa aja sajadahnya dulu. Nanti kalau misalnya dibawa tiap hari, lama-lama juga ngapain dibawa-bawa mulu, akhirnya jadi sholat. Dipakai. Ya Allah, Masya Allah. Luar biasa banget. Waktu terakhir kali kesini tuh Kak Geri kan pernah cerita ya Kak ya, soal kondisi dia yang sempat masuk HCU waktu lebaran tahun 2005 kemarin. Ini kita lihat dulu videonya ya. Gimana ceritanya? Coba. Pembuluh darahnya ini pecah. Karena asam lambungnya udah level 4 juga udah paling tinggi. Asam lambung dan ada esofagus di kerongkongan juga udah bleeding. Jadi intinya dia di sini udah bleeding, di bawah sudah bleeding. Jadi pecah semua. Terus gimana dong? Awalnya yang terjadi itu apa? Iya, apa yang dirasain? Jatuh dulu. Pertama mungkin takutnya dari situ karena begitu jatuh kena meja makan itu si ini kan bengkak banget. Sebengkak itu? Awalnya nggak bengkak. Awalnya Karena gue pegang nih. Takutnya kan namanya kalau jatuh ya. Jatuhnya jatuh biasa padahal. Jatuhnya lumayan kena meja Kenapa lu makan. jatuh juga maksudnya? HB-nya mungkin udah rendah. Udah. Pingsan. Enggak, tapi nggak sadar lagi. Nggak bisa ngapa-ngapain kayak kunci gitu. Ya, itu tuh. Ya. Itu ya. Jadi kan kondisinya juga cukup mengkhawatirkan ya sampai harus masuk HCU. Dan Kamel kalau nggak salah juga kan Kang Ferry juga sempat beberapa waktu lalu di FYP cerita bahwa Kang Ferry itu sempat bahasa lainnya itu koma. Ya nggak tahu lah apa namanya, cuman ya nggak di sini aja gitu. Tapi istri saya sih yang saksinya, istri saya dia yang mungkin bisa cerita karena saya kan udah nggak di situ. Sadar gitu ya. Tapi ya Kang di usia-usia sekarang tuh ya, maksudnya kayak ngelihat teman-teman tuh juga udah ya kita melihat bahwa usianya udah banyak ya. Ya Tuhan udah kasih kita banyak kesempatan gitu ya. Benar, ulang tahun udah sering gitu. Udah sering, terus ngelihat beberapa teman-teman udah berangkat gitu. Iya. Kang Ferry apa yang belajar untuk hidup tuh jadi kayak pengingat gitu loh. Ya itu kalau buat saya pribadi itu memang maut itu kan tidak harus sakit apalagi tua gitu. Kapanpun kita harus Siap ya Kang. siap untuk kembali lagi ke Allah gitu di calling lagi. Seperti kayak di bandara lah kita lagi duduk gitu. Pesawat kita jam berapa ya? Pesawat kita jam berapa? Tiba-tiba ada panggilan. Ini kita bukan ternyata. Harus Bukan. tetap berangkat. Iya. Kalau mau nggak mau, kalau begitu udah dipanggil kita nggak mungkin nolak lah. Ya. Tapi beneran aku penasaran. Ini kan waktu itu Kang Ferry yang sempat cerita, tapi mendingan abis ini kita hadirkan sosok yang jadi saksi hidupnya Kang Ferry. Terutama waktu alami kejadian menegangkan di hidupnya Kang Ferry ya. Kita break dulu, jangan kemana-mana, tetap di FYP. For your pagi. Kini sendiri di sini menantimu, tak tahu mulai lumayan melek gitu, terus ngeliat nih Deswita udah mulai ke air mata, terus ada Ajis juga asisten di situ yang ayo pegangan. Ini sih udah kuning, kalau kata Wita mau udah kuning, leher gua, lidah gua udah ke dalam. Ada istri tercinta Deswita yang juga merupakan saksi pada saat dulu alhamdulillah Kang Ferry masih diberikan kesempatan sama Allah. Jadi ini istrinya Kang Ferry, kirain aku Jini Oji nih. Oh dia anak Pungki dong. Iya. Cantik loh teh. Kalian berapa tahun nikah udah? Januari 15 besok 14 tahun. Masya Allah. Ya alhamdulillah dong. Kerasa ya? Nangis jangan. Jangan. Pasti dia gembira kan? Ini pasti gembira happy. Ini mah. Tapi kalau sehariannya emang begini nggak? Waktu itu kan soalnya berita yang kemarin tadi yang Kak Mel bilang itu memprihatinkan banget. Iya, Kang sempat sakit parah kan?
Akang tuh memang Sebentar, sebelum kita tahu seperti apa dari sisi sang istri, kita lihat dulu nih video. Ini mohon maaf ya Kang ya. Ya. Ini bahasanya nggak enak. Video bisa dikatakan Kang Ferry sempat hampir sekar. Sudah merasakan si sakit yang dari kaki udah sakit. Menjalar. Terus yang gue udah nggak di alam di situ, gue udah ngerasain itu. Terus gue memang sudah tensi per 35 apa kalau nggak salah. Terus gue udah ngerasain si kulit kaki udah kayak dikletekin. Bohongan lo pas saat itu. Ya kali gue bohong. Ya enggak sedetail itu. Mungkin terlihat lebay, cuman kalau lo ngerasain lo bakal percaya, oh ternyata emang iya. Dan akhirnya yang bikin Kang Ferry bangun katanya dengar suara Teh Deswita. Iya. tiba-tiba tidur tuh gue suka pegang-pegang gini gitu. Jadi suara Teh Deswita yang bikin Kang Ferry justru kebangun teh, maksudnya waktu itu kan Kang Ferry sempat cerita emang. Iya, tapi iya. kondisi yang sebenarnya gimana sih? Jadi Awalnya. awalnya itu kita tuh abis berobat di salah satu rumah sakit karena kan di Jakarta. Oh. Karena waktu di Bandung, karena 2 minggu sebelum kejadian itu dia itu abis dirawat di rumah sakit karena ada salah HNP ya? Ya, bukan kram otot, bukan HNP, bukan syaraf kejepit. Oh, yang jatuh di kamar mandi itu ya? Sebelumnya, itu setelahnya itu baru kemarin yang jatuh di kamar mandi. Ini Sering kejadiannya banget, tuh Kang. emang. Ini tuh kejadiannya September 2024. Nah, setelah dia pulang dari Bandung itu kan harus ada pengobatan lanjutan dong, karena nggak mungkin bolak-balik Jakarta Bandung. Akhirnya kita memutuskan untuk berobatlah di salah satu rumah sakit di Jakarta. Aku tuh lupa untuk menyampaikan ke dokter bahwa tadi pagi itu dia baru minum obat dengan dosis yang cukup keras, karena memang dosis yang dikasih sama dokter di Bandung itu keras banget. Bahkan waktu kita nyampe di dokter yang di rumah sakit Jakarta itu, dia bilang obat ini jangan dipakai lagi ya, ini obatnya keras banget kata dia gitu. Saya ganti aja, nggak usah pakai obat ini, saya langsung suntik aja. Aku tuh lupa untuk nyampein sama dokter kalau jam 7 pagi itu dia baru minum obat yang dosis tinggi ini. Oh, jadi double dosis. Double dosis Mel. Jam pantes. 8.30 dia disuntik sama dokter. Sementara kalau suntik itu kan udah pasti dia langsung masuk ke dalam darah kan. Badannya dia nggak kuat. Itu tuh kejadiannya cepet banget. Jadi abis disuntik kita nebus obat ke apotek, terus kata orang apoteknya nanti diantar aja Bu karena lama Ibu pulang aja. Oh ya udah gitu, kita pulang. Di jalan itu aku lagi ngobrol banget gini sama dia, kebetulan karena ada yang nyetirin asisten kita, jadi Akang di depan, aku di belakang, persis di belakang supir, jadi supaya bisa ngobrolnya bisa tektok gini. Ada sekitar 5 menitan lah habis aku ngobrol, so aku terima telepon. Aku lihat tuh dia abis sambil aku nerima telepon tuh aku ngeliat dia tiba-tiba tuh dia gini gitu. Ya Allah. Muka kalau orang tidur di mobil kan suka gitu ya. Badannya tuh kebuang ke kanan. So aku sambil mikir gini kok kayak cepet banget nih udah tidur. Perasaan gitu. baru ngobrol. Perasaan baru ngobrol belum nyampe 5 menit nih aku tutup telepon. Udah aku biasa aja tapi kok ada kayak ngeces dari sini loh. Oh my god. Terus aku ngeliat loh kok ngeces sih dia kenapa gitu kan. Jadi aku ambil tisu, aku maju ke depan gitu. Ternyata posisinya dia itu mulutnya tuh udah gitu. Lidahnya tuh udah masuk ke dalam. Mulutnya udah kebuka dan ternyata dia tuh lagi keringetan banget. Astaga. Keringetan banget. Padahal kondisinya di mobil ya. Padahal kan kondisinya di ya. mobil dan AC dingin. Terus udah gitu aku bangunin kan, yang bangun gitu. Nggak bangun sama sekali, nggak bergerak. Udah di situ aku panik banget, aku pukul dia, aku panggil dia kenceng-kenceng. Sampai asistenku tuh sampai gimana ini Bu, gimana gitu. Kaderullahnya alhamdulillahnya kita nggak macet di tol dan baru mau keluar tol arah ke rumah. Jadi sambil aku guncang-guncangin dia terus, aku panggil dia terus. Si asisten aku nanya, kita kemana Bu? Kita kemana? Cari IGD terdekat, aku bilang gitu. Karena memang keluar tol itu ada IGD terdekat, ada rumah sakit gede di sana gitu. Itu masih nggak bergerak dan itu tuh dia udah ngorok. Gitu. Kayak oh iya, yang tidur aku gitu ya? ingat, yang kenapa aku tahu dia tidur karena tiba-tiba dia gini, terus dia gini. Gitu, kayak orang sakaratul tuh kan biasanya gitu ya. Karena mamaku almarhum dulu gitu. Aku tuh kaget gini, kenapa kok dia baru 5 menit tidur udah pules banget gitu. Dan itu tuh dia ngorok, sampai aku panggil-panggil tuh dia ngorok. Karena waktu itu aku manggilnya ayah bangun, ayah bangun. Panik banget. Tapi nggak tahu kenapa, Masya Allahnya, aku tuh ngerasa kayak itu bukan namanya dia. Ayah itu bukan namanya dia. Orang di otakmu tiba-tiba kepikir gitu. Aku ingatnya tuh setiap roh kita itu yang tahu tuh, roh kita tuh taunya nama kita, bukan sebenarnya nama panggilan. Ferry Mariadi. Ferry Mariadi. Jadi aku panggillah dia dengan nama Ferry Mariadi sambil aku pukul jantungnya, aku pukul kenceng banget, aku panggil Ferry Mariadi bangun, buk gitu.
sekencang itu kayaknya ya, sampai terus dia kayak gitu. Baru itu ada nafasnya, baru lidahnya bisa balik lagi di posisi kita gini. Tadinya tuh lidahnya di sini nih. Tapi Akang itu lo blackout tuh, hilang nggak tahu. Nggak di situ ininya. Tapi ada memori gak? Sedikit ada memori gak? Apa yang ada? Kan itu berarti nggak sampai berapa menit kira-kira teh kejadian? Mungkin sekitar 7 menit kali ya. 7 menit, tapi kan Akang sempat cerita itu Akang mengalami peristiwa juga kan saat itu kayak di suatu tempat, kayak di studio gini ya. Tapi apa ya? Lampu. Kayak lampu, kayak kita merem nih kena lampu. Nah, ini kan silau. Terus cuman kedengeran suaranya dia manggil-manggil tapi jauh banget bergema. Oh, kedengeran Kang? Kedengeran jauh banget. Jadi saya ngeliat kayak lagi jalan, siapa yang manggil ya? Siapa yang manggil ya? Terus makin lama makin jauh. Terus balik lagi, membesar lagi suaranya. Terus rupanya jarak mulutnya dia cuma deket sini. Padahal deket ya. Kita tahu ya suaranya dia kayak apa. Iya gitu. kan, merdu banget Terus ya kan. Ya ngerasain, kalau ditanya apa yang dirasa ya sakit. Sakit yang dirasain? Dari kaki sakit. Katanya sakit gitu loh Mel, jadi kayak di kayak lu kayak kalau luka nih dibuka si kulitnya ini sakit, tapi dari kaki. Aduh ya Allah. Tapi penggambaran kita suka nonton film terus ada orang yang memanggil tuh, terus ada cahaya tuh ya. Jadi mungkin kayak gitu mungkin ya. Cahaya Kayak itu gitu ya. ya silau putih, silau. Cuman kita nggak tahu ini di apa di mana? Belum pernah kesini gitu, ini di mana ini tuh. Waktu Akang sadar langsung ke rumah sakit tuh saat itu. Iya, langsung aku bawa ke rumah sakit. Jadi memang posisinya pas dia sadar itu, alhamdulillah deket banget. Iya, masih deket. Dan aku mampir dulu ke salah satu minimarket. Aku bilang sama Ajis untuk cari minuman yang paling manis dan dingin gitu. Apa yang dipikirin Teteh waktu? Gak tahu. Aku tuh pokoknya itu berjalan seinsting aku aja gitu. Bahwa nanti kalau dia sadar dia harus minum sesuatu yang manis dan dingin supaya itu merangsang dia untuk kagetkan. Jadi pas abis aku pukul dia cuman gitu. Aku tahu berarti dia udah balik lagi nih nafasnya gitu. Terus aku masih bangun-bangunin, masih aku panggil namanya, pakai namanya dia kan. Melek, Ferry melek gitu. Tapi dia nggak melek, cuman gitu doang terus gitu. Karena minum gitu. Pada saat itu jangankan ngomong gitu ya, jari tangan sama kaki aja kita memang nggak bisa gerak. Oh lemes. Bukan lemes emang nggak bisa kaku gitu loh, kalau menurut dia. Dikontrol ya. Mata aja gitu yang ngelihat gitu. Ya Allah, ini kenapa nih? Ini aku di mana gitu. Pengen rasanya yang ngusap keringat, cuman memang nggak bisa apa-apa. Tangan sama kaki itu emang nggak bisa apa-apa gitu. Tapi itu kebayang untungnya Teh Deswita cepet ya. Iya itu artinya nggak didiemin lama gitu. Didiemin lama udah lewat gue kali. Iya loh, ya wallahualam ya. Ya mungkin ya itu ya, mungkin memang itu cara Allah untuk menunjukkan kuasanya dia ya. Kalau memang belum waktunya ya belum waktunya gitu. Bahwa segala sesuatu yang aku lakukan itu kan di luar dari cara medis yang mestinya harus dilakukan mungkin ya. Tapi insting kita aja gitu kayak harus dipukul manggil nama. Terus aku harus beliin dulu dia, nyempet-nyempetin dulu. Beliin dia minuman yang manis. Karena aku mikirnya biasanya orang kalau kurang gula, itu kan harus minum yang manis kan ngedrop tuh. Dan ternyata juga begitu nyampe di IGD, tensinya dia tuh rendah banget. Amat sangat rendah gitu. Sampai dokter tuh nanya, emang habis ngapain? Terus aku kasih tahu dokter, dok, kayaknya ini kontradiksi obat. Dia tuh minum, untungnya tuh aku bawa obat-obatannya dia sama bawa kopi resep dari rumah sakit yang sebelumnya gitu. Ini habis minum, oh dokternya juga kaget gitu. Oh ya ampun ini dibarengin kata dokter sekali gitu. Sampai badannya tuh ibaratnya kayaknya kayak nggak kuat badannya. Sanggup ya. Itu sebenarnya lu sih bisa lewat sih kan. Cuma ya emang lagi-lagi kalau Allah bilang masih koma. Balik lagi gua. Misi lo di dunia emang belum beres. Betul. Ini salah satu sahabatnya Kang Ferry, almarhum Gary Iskak. Kemarin kan baru aja seperti kita ketahui mengalami kecelakaan dan meninggal dunia. Pada saat Kang Ferry balik dari rumah duka, ini sempat ada mungkin curhat dari teman-teman terdekat atau apa gitu yang ada momen kebersamaan bersama dengan almarhum. Curhat dari teman-teman terdekatnya Gary? Ya, yang mungkin jumpa atau anak almarhum. Oh enggak, kalau gue nggak mungkin bukan di saat yang tepat ketika kita ngobrol sama keluarga ya, apalagi sama istrinya kita nanya. Cuman kalau teman-teman ya kayak Andre datang gitu, nanya gitu, gimana kondisinya, gimana kronologisnya, gue bilang kita lebih baik nggak usah nanya kronologi. Kita lebih baik kita fokus aja dulu ya. Kita ya doakan, kita bantu proses penguburan Gary, nenangkan keluarganya, nggak usah ditanya-tanya yang berkaitan dengan almarhum bagaimana kronologisnya. Tapi ketemu sama Ica? Ketemu. Ya shock, Ica juga shock. Pasti.
Aduh, karena tuh kejadian yang bikin Deswita juga khawatir banget kan ini, mohon maaf nih banyak sebetulnya public figure yang ya walaupun itu sudah apa kalau dalam bahasa kadarullahnya ya. Kadarullah sudah takdir Allahnya ya. Namun kamu kan tahu bahwa suamimu ini anak motor juga. Jujur kamu tuh ada ketakutan dan khawatir gak sebagai istri, apalagi tahu suami fit banget 100% juga enggak nih, kemarin sakit, udah muda banget juga enggak, tapi kan jiwanya emang motor gitu. Iya, emang Touringnya jauh-jauh malah. Jauh-jauh memang. Itu memang jadi kekhawatiran utama sih sebenarnya setiap kali dia pergi itu kan ya dia nggak tahu gimana kondisi di rumah, kita ngedoain dia sampai seperti apa gitu ya. Cuman ikhtiar dari kita manusia itu kan, aku ngelihatnya ikhtiarnya dari Akang adalah dia sudah melakukan safety driving yang begitu luar biasa gitu. Maksudnya prepare-nya pertama dari kondisi dia, kemudian kondisi motor, cara dia bawa motor, perlengkapan apa saja yang harus dia pakai ketika dia bawa motor jauh. Itu ikhtiar kita sebagai manusia gitu. Bahwa ketika semua itu sudah dilakukan ya, yang utama yang harus kita lakukan berikutnya adalah berdoa dan memohon semoga takdirnya takdir baik gitu yang dibawa sama dia. Jadi gitu kalau aku tuh, jadi satu supaya nanti aku juga nggak overthinking ketika dia pergi. Yang kedua aku juga nggak mengganggu dia ketika dia pergi dengan kekhawatiran aku, karena itu akan bisa sangat. Jadi aku nih kalau dia lagi pergi aja, even kalau aku sakit atau Abai sakit atau ada sesuatu apa di rumah tuh biasanya aku nggak bilang. Kayak kemarin aku sakit tuh waktu dia pergi. Kenapa? Yang ngomong tuh anaknya. Aku khawatir ya deh. Iya, anaknya yang bilang kalau ibu tuh sakit. Sakit nih. Gitu. Aku udah bilang jangan ngomong sama ayah ya kalau ibu Takut sakit. kepikiran teh. Takut kepikiran karena aku meminimalisir segala sesuatu yang bisa memicu atau merusak konsentrasinya dia. Karena naik motor itu perlu konsentrasi loh, gitu. Dan apalagi biasanya kalau naik motor, Akang tuh suka yang paling belakang apa? Betul, bilangnya? sweeper. Nah, sweeper itu kan gitu kalau loh. Dia ngejagain dari yang belakang ngejagain gitu. Sweeper itu tugasnya berat kan, karena Iya. dia harus bisa menjaga teman-temannya, dia harus bisa kayak misalnya ada temannya telat atau lambat, dia harus buru-buruin temannya keluar jalur, dia harus nyisihin. Oh emang yang dituakan ya, Say? Dituakan. Emang yang dituakan. Dan tanggung jawabnya itu berat banget. Iya. Oke, apapun itu kita mendoakan semoga lagi-lagi sahabat kita Geri Iskak almarhum diberikan tempat Allah. yang terbaik, Ica, sebagai istri dan keluarga, anak-anak semua keluarga diberikan penguatan di musim kehidupan yang ini saat ini sangat berat untuk keluarga mereka. Berikutnya silakan Vega. Ya, jadi kabar duka juga nggak hanya datang dari dunia hiburan, seperti yang kita ketahui saudara-saudara kita yang ada di Sumatera saat ini sedang terkena musibah banjir bandang dan juga tanah longsor. Kita lihat dulu cuplikannya berikut ini. Ya, kita segenap dari kru FYP kita ikut berbelasungkawa sedalam-dalamnya atas musibah yang terjadi, terutama untuk saudara-saudaraku karena saya juga orang Sumatera ya. Untuk semua we pray all the best, semua yang terbaik kami doakan. Dan kalau teman-teman merasa punya rezeki lebih, Tuhan percayakan saat ini, mungkin this is the best time, ini waktu yang terbaik untuk kita bisa mengulurkan sedikit, memberikan rezeki kita untuk membantu mereka. Tapi kalau rezeki kita juga lagi mampet, nggak apa-apa, apapun mungkin merepost bagaimana cara untuk membantu, bantuan. Karena kemarin bantu doa aku lihat juga ya. Sampai ada yang mereka masak bareng, masak besar, ular piton kalau nggak salah, saking udah nggak ada bahan makanan gitu ya. Tapi kalaupun lagi emang berat secara finansial, ikut mendoakan aja itu juga sudah merupakan bantuan untuk mereka ya. Dan sekarang juga kita ada live report untuk mengetahui perkembangan langsung di TKP. Kami terhubung dengan rekan kami John yang berada di wilayah Batu Batuang. Ya, halo selamat pagi John. Selamat pagi Kak Felani, Teka dan Kak Mei serta kawan-kawan semua di studio. Saya posisi sebenarnya tadi mau rencana mau ke Batu Busuk itu dekat Kecamatan Paur. Namun karena urusan komunikasi dan sulitnya transportasi juga ke sana masih ada gangguan, sehingga saya kemudian memutuskan di tempat yang tidak kalah hanya dibanding dengan Batu Busuk. Saya tepatnya di kawasan Kampung Apa, ini di Kecamatan Koto Tanga, Kota Padang juga. Seperti Kak Mei, TVK dan Kak Melani yang melihat, ini saya bisa gambarkan ini kondisi rusakan sekitar saya ini, rusaknya luar biasa, ada puluhan rumah. Bahkan kalau mau saya gambarkan, saya ingin mengajak kita semua untuk garis keliling. Mungkin suaranya nggak kedengeran ya.
karena sungai beberapa hari lalu dalam perumahan ini ada sekitar 15 sampai 20 rumah. Nah sekarang ini sudah menjadi sungai. Nah itu ada di seberang sana. Tapi sekarang akibat banjir bandang yang kemarin ini sudah terbentuk aliran sungai baru. Nah, maka ada antara 15 sampai 20 rumah ini sudah tidak ada lagi. Hanya bahkan beberapa kendaraan juga masih terlihat di sana ada yang ada rumah, ada ini jalan transportasi dari sini ke seberang sudah tidak bisa karena masyarakat Ya. Mungkin ini sinyal di sana juga susah ya, jadi agak terputus-putus ya Kang Mel ya. Pak John, tapi bisa dengar suara kita dengan jelas? Ya. Ya, Pak John itu kan tadi yang diperlihatkan di situ justru itu memang jalannya banjir di situ ya? Jadi sungai baru Ya, dan itu kurang lebih berapa kecamatan Pak John yang kena terdampak banjir? Ini di Sumatera Barat ini laporan sementara sampai Senin pagi ini itu bencana melanda 16 kabupaten kota. 16 kabupaten kota yang terparah itu ada saya mencatat sekitar 8 sampai 9 kabupaten kota di mana jumlah korban meninggal dunia sampai pagi ini itu tercatat di Sumatera Barat 132 orang. 132 orang, yang masih hilang ada 100-an orang, yang luka juga tercatat 111 orang. Total kerugian sementara ini diperkirakan sudah lebih dari 1 triliun. Di proses pencarian, proses evakuasi masih terus berlangsung sampai hari ini, karena diperkirakan ini masih ada puluhan orang, bahkan sampai 100-an orang yang masih tertimbun dan masih belum bisa dievakuasi. Terutama itu adalah di Kabupaten Agam yang sangat memprihatinkan. Termasuk juga kalau Kak Melani, Teh Vega dan Kak Mei tahu kawasan Lembah Anai, ini jalur antara Padang menuju Bukit Tinggi itu sekarang terputus total, bukan hanya karena jalannya ambles, tapi juga ada longsor banjir bandang yang menyebabkan longsor di pintu masuk kota Padang Panjang. Di sana ada sekitar 30 sampai 40 orang yang pada saat kejadian itu sedang beristirahat menunggu hujan reda dan membantu beberapa petugas kemudian membantu proses longsoran yang terjadi pada saat kejadian. Nah, saat mereka membantu sedang membersihkan material longsor, tiba-tiba datang banjir bandang lagi yang menyebabkan ada 30 orang yang tertimbun. Sampai pagi ini itu baru bisa dievakuasi sekitar 30-an orang. Masih ada proses pencarian begitu. Surga itu. Transportasi Padang menuju Bukit Tinggi itu masih terputus total karena tidak bisa dilewati. Begitu juga transportasi antar kabupaten di Sumatera Barat ini. Ini masih sangat terputus, sehingga distribusi bantuan, distribusi makanan kebutuhan buat para korban hanya bisa dilakukan melalui jalur udara sementara ini dan melalui jalur darat, jalur laut begitu maksudnya. Baik, terima kasih Pak John. Terima kasih untuk informasinya. Doa kami untuk semua korban dan juga semoga pertolongan bisa segera diberikan untuk saudara-saudara kita di Sumatera. Terima kasih. Selamat bertugas. Dan setelah ini akan ada public figure yang lagi khawatir banget gara-gara kerabatnya itu terkena dampak banjir juga di kampung halamannya. Apalagi berita soal keluarga ini tuh nggak pernah luput dari pantauan netizen, Kak. Penasaran kan siapa? Jangan kemana-mana, tetap di FYP. Layar pagi. Ya, balik lagi di For Your Pagi, kita udah bersama dengan Oma Opa. Gimana kabarnya? Alhamdulillah kabar baik. Kabar baik, Masya Allah, kapelan cakep banget. Apel gol ini Oma Opa. Baik, kita udah bersama dengan, kita menggali Oma Opa, tapi mungkin masyarakat mengenalnya lebih ke Bapak Haji, Faisal dan juga Ibu Dewi yang lagi sekarang ini sibuk juga mengusahakan untuk berkomunikasi dengan kerabat di Sumatera Barat karena bencana di sana. Oma Opa, izin keluarga ada yang terdampak nggak dengan sekarang yang terjadi di Sumatera?
Alhamdulillah keluarga sekarang selamat sih. Cuman jalan banyak terputus. Terputus semua terputus jalan ya? kampung. Jadi dalam suasana sekarang ini saya turut berduka cita atas musibah yang melanda Sumatera Barat. Umumnya Sumatera lah ya. Ya mudah-mudahan Sumatera Utara, Aceh, semua itu ya Bu. Semuanya. Ya. Mudah-mudahan warga dan masyarakat sabar dan tabah menghadapi ini. Amin. Mudah-mudahan di balik ini ada yang terbaiknya. Amin, Opa. Tapi Oma sama Opa gimana kalau kabar dari keluarga yang di sana yang mungkin kan tinggalnya berbeda jauh ya dengan lokasi yang sedang terkena dampak. Tapi ada dampaknya juga nggak katanya Oma Opa? Dampak maksudnya ya jalan terputus. Jadi hubungan sekarang tidak lancar. Jalur tidak lancar sekarang. Oke, ini keluarga memang akan selalu menjadi sorotan karena biar bagaimanapun ini kan bagian dari terpenting dari hidup kita. Kita mau bongkar artikel fakta-fakta soal keluarga dari Pak Haji Faisal dan Ibu Dewi. Kita bongkar artikel yang pertama. Izin Opa. Oke. Kehadiran cucu kedua di keluarga Haji Faisal berhasil bikin Gala cemburu. Takut tahta cucu kesayangan tergeser. Benar atau enggak? waktu baru lahir gitu kan di rumah sakit mungkin ada yang iseng bilang ya bukan Gala aja lagi cucu Oma gitu. Jadi dia agak cemburu sedikit, terutama sama si Pran kan, ini cucu Oma juga gitu. Tapi kemarin udah berapa kali kita ke rumahnya, udah senang saya. Udah terbiasa ya sekarang. Cuma diledek-ledek aja ya. Semua sama dong, semua sama ya Oma, sayangnya. Mei silakan. Oke, fakta selanjutnya. Fakta kedua. Kerap gagal dalam percintaan, Haji Faisal ingin jodohkan Fuji dengan anak temannya. Emang bener Pak? Bener. Kenapa sih sampai mesti dicariin jodoh gitu? Emang yang kemarin nggak cocok ya Pak? Mungkin sudah jadi tradisi juga kali di kampung saya ya. Biasanya kalau kita punya anak sering dijodohkan dengan dengan pihak teman, pihak anak teman atau anak paman kadang-kadang. Ya tapi anak ya sepertinya zaman sekarang sudah maju. Sulit kalinya Pak. Sulit. Nggak bisa. Ya tapi kalau asal suka mah nggak apa-apa ya. Kan Opa kan harus tahu bibit, bebet, bobotnya. Bener. Kalau Fuji nggak mau, Mei mau nih Opa. Boleh. Mei, mohon maaf. Boleh fokus sama keluarga sendiri. Jangan jadi beban keluarga orang ya. Bantuin Mei. Memang anak saya tiga-tiganya ini udah saya jodohkan ini. Oh, tiga-tiganya. Tapi nggak ada yang mau dia. Gak ada yang mau Opa. Dia maunya milih sendiri aja. Oh boleh lempar ke sini boleh. Oke, ada ya. fakta selanjutnya. Haji Faisal menangis dengar curhatan Fuji yang merasa hidupnya terpenjara karena ekspektasi netizen. Oh wow, bener gak sih Opa? Iya, saya agak sedih kalau mendengar cerita sedih saya. Kenapa? Karena anak saya ya apa aja salah aja semua kan. Iya. Bukan kita mengatakan kita orang sempurna enggak. Tapi lihat aja lah dia ngomong ini salah, berbuat ini salah. Pakai baju begini salah, jadi banyak salah. Oh jadi seorang ayah tuh hatinya tuh ibaratnya jadi sedih melihat apapun anakku lakukan kayaknya salah aja gitu. Salah aja semua. Tapi kalau lagi dirujak quote unquote sama netizen, Oma biasanya kasih kekuatan apa sama Fuji? Selalu super lah, selalu teleponan. Ya sudahlah nak, yang penting kan keluarga sayang sama kamu. Keluarga selalu support apapun yang kamu lakukan. Ini statementnya kita ada videonya juga nih. Itu orang yang terpenting. Ya harga dari satu popularitas yang begitu tinggi ya Oma Opa. Tapi bersyukur tadi Oma bilang apapun omongan orang di luar tetap yang penting keluarga mensupport. Keluarga mendukung. Itulah betul. Artinya keluarga membentengi. Iya dong. Kalau keluarga nggak bentengin berantakan pasti. Iya pasti. Nggak kuat lah anak sekecil itu ya. Betul. Anak saya kan kecil badannya. Benar. Umurnya juga masih kecil. Kadang juga kita kalau berbusana suka disalahin ya. Ternyata emang baju kita ketuker. Jujur ya, di tengah sekarang banyak sekali sosial media beginilah beritanya banyak yang toksik. Oma Opa jujur ya, ini aku mau bilang keluarga Oma Opa ini adalah salah satu gambaran keluarga yang sangat kompak. Betul. Jadi contoh, semoga selalu seperti itu. Ya. Amin. Benar-benar ini adalah family goal sekali. Goals. Idaman ya, pengen jadi keluarganya Opa. Iya. Terima kasih. Sehat ya, Oma dan Opa sehat selalu. Sehat terus. Banyak. Kamel, kita panggil deh Kak Deswita. Kang Ferry. Kak Deswita apa Kak Desta? Nggak mau ngomong. Kak Desta masih tidur. Mau ngomong Gini.
Mau ngomong Jini Oji nih. Tapi aku senang hari ini FYP makasih memberikan tamu-tamu yang menunjukkan bagaimanapun apapun kehidupan, apapun omongan di luar, keluarga adalah bagian terpenting dari hidup kita. Ya. Pokoknya sehat terus semuanya ya. Sehat Amin. terus. Iya, sama-sama. Kita ketemu lagi besok di FYP for Your Life.